Ngitung udah percaya aja begitu. Nah, dari 360 sendi yang ada di tubuh kita itu masing-masing tiap sendi ada kewajiban bagi kita untuk bersedekah sebagai wujud daripada rasa syukur kita. Nih kalau kita lihat hadis ini secara letterlet, berarti dalam satu hari minimal banget kita bersedekah sebanyak 360 kali, kan begitu? Cuma apa mungkin di tiap hari kita laksanakan sedekah sebanyak minimal 360 kali? Bukan cuman kita doang yang bingung. Bahkan sahabat yang mendengar hadis tersebut langsung dari Rasul, mereka pun bertanya-tanya. Maka salah seorang dari sahabat bertanya, faqala rajulun, maka seorang di antara sahabat bertanya, man yutiku hada ya Rasulullah, man yutiku hada ya Rasulullah, siapa yang mampu bersedekah setiap hari sebanyak minimal 360 kali wahai Rasul? Nah, coba kita aja belum tentu saban hari kita bersedekah. Kalau yang ada di mindset kita bahwa yang dikatakan sedekah itu adalah sedekah menggunakan harta. Kalau mindset kita masih seperti itu, berarti kita masih mempersempit perspektif tentang sedekah. Bahwa sedekah itu nggak melulu berupa harta, berupa uang. Lantas apa jawaban Rasul? Memang secara tekstual hadis tersebut ia menyatakan bahwasanya 360 sendi tersebut wajib untuk kita bersedekah terhadap nikmat-nikmatnya. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya sedekah dalam konteks hadis tersebut dihukumi sunnah. Kok bisa begitu? Coba lihat teks hadis terusannya. Ya, karena Allah menjadikan rasa syukur itu terpenuhi dengan melakukan amalan-amalan sunnah yang ringan dan mudah dikerjakan. Ingat ya, konteks hadis menyatakan wajib bersedekah untuk tiap-tiap 360 sendi yang ada di tubuh kita. Namun nyatanya sedekah yang dilakukan itu pelunasannya bukan hanya dalam bentuk materi, uang, harta, namun ibadah-ibadah yang kelihatannya ringan, yang kelihatannya mungkin kebanyakan orang anggap sepele, ternyata itu salah satu bentuk sedekah bagi 360 sendi yang ada di dalam tubuh kita. Maka lanjutannya kata Rasul, ta'dilu bainatnaini shadaqatun, mendamaikan antara dua orang yang berseteru adalah sedekah. Ada orang berselisih, kalau kita menunaikan sedekah kita, maka tugas kita untuk mendamaikan dua orang yang berselisih tersebut. Tapi dengan catatan, mendamaikannya itu dengan adil. Adil itu apa sih? Enggak berat sebelah. Terus apa lagi? Ya macam-macam pengertian adil. Adil itu proporsional. Jangan dikatakan adil itu sama rata. Berabeh nantinya Pak. Kalau kita bilang, oh adil itu sama rata. Enggak. Bapak punya anak di rumah, ya. Ibu punya anak di rumah. Yang satu TK, yang satu SD, yang satu SMP, satu SMA, satu kuliah. Orang tua berkewajiban untuk adil dalam membiayai anak. Kalau adil itu kita katakan sama rata, berarti yang TK itu hari-hariannya buat jajan di sekolahnya kita kasih goceng 5.000 perak.
Kalau kita kata adil sama rata, berarti TK, SD, SMP, SMA, yang kuliah semua kita kasih sarang 5.000. Adil nggak tuh? Yang TK girang dapat 5.000. Cuman, yang kuliah di UI, yang kuliah di UIN 5.000 dapat apa? Ya dia ngongkos cuman sampai Bayoran doang, Pak. Selebihnya ngetuh jalan kaki. Maka adil itu proporsional, ya. Yang TK kita kasih 5.000, yang SD semisalkan lebihan dikit 7.000 atau 10.000, yang kuliah bisa 25.000 atau 50, tergantung kebutuhannya. Itu namanya adil. Dan mendamaikan antara dua orang yang berseteru atau kelompok yang sedang berseteru, ini termasuk sedekah. Asal kita tahu bahwa berbohong dalam rangka mendamaikan dua orang yang sedang berseteru itu diperbolehkan. Ada hadisnya, cari diri. Ada ulama mengatakan begitu, bahkan Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan seperti itu, bahwa perkataan bohong yang diucapkan demi mendamaikan dua orang yang sedang berselisih itu diperbolehkan. Pak Eril lagi berseteru sama Pak Haji Ibnu semisalkan. Lah kita sebagai jamaah kagak mau ngelihat DKM ini nggak harmonis. Maka kata kita begini, ke Pak Eril kita bilang, Pak, Bapak dititip salam sama Pak Haji Ibnu. Kata Pak Haji Ibnu, beliau kangen banget, udah lama nggak ngobrol-ngobrol sama Bapak, udah lama banget nggak ngopi bareng sama Bapak. Padahal Pak Haji Ibnu nggak ngomong begitu ke kita, tapi niatan kita untuk mendamaikan mereka berdua. Karena itu Pak, nanti abis kajian malam Jumat, Pak Haji Ibnu ngajak ngopi di serambi masjid, mau ngobrol-ngobrol. Masa begitu? Iya Pak, masa Bapak nggak percaya? Akhirnya Pak Eril mikir, mau ngapain Pak Haji Ibnu ngajak saya ngomong, kan kita lagi marahan ini gitu. Kita ngomong ke Pak Haji Ibnu, Pak Haji Ibnu mohon maaf, ada titip salam dari Pak Eril. Malam Jumat Pak Eril ngajak ngopi bareng di serambi masjid, beliau kangen banget sama Pak Haji, udah lama nggak ngobrol. Walhasil mereka berdua berpikiran, apa iya dah. Ketemu di serambi masjid, kopi digelar. Walhasil satu sama lain ngobrol. Akhirnya gini nih Pak Haji Ibnu, kata Pak Eril, ya mohon maaf dah atas perseteruan kita tempo hari, udah dah yang begitu kita cukupi. Oh iya, saya juga minta maaf, kata Pak Haji Ibnu. Bagus nggak tuh? Bagus, maka diperbolehkan. Lempengan itu doang, bohong-bohong yang lain mah gak boleh Pak. Iya, jangan habis ini rapi ngaji, oh kalau begitu saya bohong sama istri saya nggak jadi masalah. Nggak bisa, nggak ya. Namanya bohong untuk baik. Bohong untuk kebaikan gitu. Ya, istilahnya seperti itu lah. Kalau bohong baik untuk istri gimana? Ya. Bagaimana ya bahasannya? Nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Ada kejadian tuh. Banyak kejadian. Mungkin banyak kejadian. Ya gampang gini. Ya, ada orang yang main umpet-umpetan kan masalah keuangan sama istri. Iya, pengen beli paket, pengen beli sesuatu, takut kalau paket sampai istri tahu, diomelin. Akhirnya kita ngomong apa? Ini bukan buat saya, ini buat si Fulan. Begitu. Apa boleh bohong yang model begitu? Tergantung, dilihat kebutuhannya apa, gitu. Ya, jadi kalau masalah kebohongan ya nanti di pasal yang lain, insya Allah kesempatan yang lain akan kita bahas. Itu yang pertama, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih atau satu kelompok yang sedang berselisih, itu termasuk sedekah. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Memang kita hidup diperintahkan untuk harmonis satu sama lain. Ini yang pertama, termasuk sedekah. Yang kedua, hal-hal yang ringan, yang terlihat enteng, namun memiliki arti yang luar biasa. Kita dinilai dapat
memenuhi kewajiban daripada mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan bersedekah, yaitu dengan cara, kata Rasul, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu mata'ahu shadaqatun. Membantu seseorang untuk naik ke atas kendaraannya termasuk sedekah. Juga membantu untuk membawakan barang-barang orang untuk dinaikkan ke atas kendaraannya, itu pun bernilai sedekah. Kalau dulu zaman Nabi naik onta kan rada tinggi, ya kita bantuin orang naik onta. Zaman dulu sahabat bantuin sahabat yang lain buat naik onta, itu termasuk sedekah. Tapi jangan dinilai naik onta doang, ya segala macam kendaraan kita bantu. Orang yang udah agak sepuh mau naik motor ada susah, ya kita bantu buat naikin ke atas kendaraannya, itu termasuk sedekah. Kita lihat kawan kita bawaannya banyak, dari Tenabang habis borong bawaannya banyak, kita masukin tuh bawaan-bawaan yang dia punya ke dalam mobil, bantuin, itu pun termasuk sedekah. Ini pun dapat dikias bahwasanya kebaikan-kebaikan lain yang sekiranya dapat diartikan dengan menolong orang lain itu termasuk sedekah. Contoh, nggak jarang kita ketemu nenek-nenek di pinggir jalan. Ada nyak-nyak nenek-nenek di pinggir jalan pengen nyebrang, ya. Kita perhatiin dari pagi sampai 10:30 nih nenek-nenek di pinggir jalan aja, nih mau ngapain gitu-gitu teh. Dari tadi mau nyebrang cuman saya kagak berani begitu. Walhasil kita seberangin, ya. Kita pegangin, kita seberangin, itu pun termasuk sedekah. Tapi tanya dulu nih nenek-nenek, jangan main seberangin aja. Ya, ntar dia kagak mau nyebrang lagi kita seberang-seberangin aja. Ya, hal-hal yang model begitu yang kelihatannya kecil, sepele menurut kita lah, menurut sudut pandang kita tuh agak sepele, itu pun masih bernilai sedekah. Kemudian kata Rasul selanjutnya, wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik yang keluar dari mulut itu juga bernilai sedekah. Nah, ucapan yang baik di sini ada dua kategori. Dinilai dari bentuk ucapannya, ucapan yang baik itu ada dua kategori. Satu, ucapan yang memang benar-benar dari zatiyahnya, dari sigotnya, dari kalimatnya, bentuknya baik. Apa itu? Contohnya zikir. Tuh dalam hadis yang lalu udah kita bahas bahwasanya zikir yang diucap berupa tahlil, tasbih, tahmid, itu semuanya bernilai sedekah. Ini yang pertama. Yang kedua, ucapan yang baik yang keluar dari mulut kita, yang tujuan ucapan tersebut dapat idkhalus surur, membuat senang dalam hati orang lain. Termasuk yang kita lakukan mungkin di setiap hari, tegur sapa, sikap ramah yang kita berikan kepada tetangga, kepada kawan-kawan, sahabat, keluarga kita, itu pun bernilai sedekah. Sekedarnya apa? Assalamualaikum Pak Haji Ibnu, gimana kabarnya Pak Haji, sehat? Oh alhamdulillah sehat. Yang tadinya Pak Ibnu lagi pikiran lagi banyak banget terkait masalah DKM masjid bagaimana, kita tegur, enakan dikit hati beliau. Alhamdulillah masih ada yang negur saya, masih ada yang perhatian. Gimana Pak Haji, sehat? Alhamdulillah sehat. Walaupun kalimat yang mungkin bagi kita itu hanya basa-basi, tapi bagi orang lain yang mendengarnya merasa diperhatikan. Karena merasa diperhatikan, walhasil hatinya senang. Dan bahwa kalimat idkhalus sururi ala qulubil mu'minina shadaqatun, bikin hati orang senang walaupun dengan sebuah kalimat sapaan itu bernilai sedekah. Jadi nggak kudu sedekah itu yang berat-berat, sekedar kita melontarkan kalimat-kalimat yang
sekiranya bikin orang senang, bikin orang girang, muji orang, itu pun bernilai sodakoh. Kemudian kata Nabi, wa bikulli khotwatin tamshiha ila sholati sodakotun. Wa bikulli khotwatin, dan tiap-tiap langkah, tamshiha ila sholati, yang dengan langkah tersebut menuju untuk pelaksanaan sholat, sodakotun, adalah sedekah. Apalagi kalau sholatnya di masjid, dilaksanakan secara berjamaah. Apalagi kalau datang ke masjidnya itu dari langkah kaki yang jauh. Wah, ini nilai sodakohnya ya lebih besar. Ya ketahuilah, kalau dalam madhab Syafi'i yang namanya pelaksanaan sholat jamaah itu qaul muktamad, qaul yang dipegang dalam madhab Syafi'i, bagi satu laki-laki, kemudian merdeka, kemudian balik, itu dihukumi fardu kifayah. Ini Bapak semuanya nih, semuanya di sini kan orang-orang yang merdeka. Kalau ibu-ibu sunnah dalam qaul madhab Syafi'i. Ini kita bapak-bapak ya, yang mukim, yang bertempat tinggal di daerah sini ya, ketika melaksanakan sholat jamaah di masjid itu dihukumi fardu kifayah. Artinya apa? Andai kata satu kampung, satu komplek nih, satu kampung nggak ada yang ngelaksanain sholat jamaah, maka satu kampung tersebut berdosa. Oh, ada tuh yang ngelaksanain sholat jamaah. Siapa? Itu ibu-ibu pada sholat jamaah. Ibu-ibu dihukumi sunnah ya, melaksanakan sholat jamaah di masjid. Itu pun rinciannya masih banyak, ketentuannya masih banyak. Hanya saja ketika mereka melaksanakan jamaah di masjid tidak menggugurkan wajib kifai orang laki-laki yang tinggal di daerah tersebut. Oh, itu banyak yang masih sholat di masjid. Kalau begitu mas, saya cukup sholat di rumah. Mana yang sholat di masjid? Itu anak-anak. Anak-anak belum balik, kewajiban kifai kita belum gugur. Maka tatkala itu kita nggak sholat di masjid, namun anak-anak sholat di masjid, mereka yang belum balik, maka satu kampung tuh kena dosanya. Oh, itu yang sholat di masjid udah balik, mereka laki-laki. Orang sini kayaknya sih bukan orang sini, nggak pernah kelihatan. Coba tanya, oh saya musafir, saya dari Banten mau melaksanakan perjalanan ke Sukabumi, mampir dulu di masjid ini jamaah. Itu tidak menggugurkan kewajiban kifai kita untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Maka dengan kita melaksanakan sholat jamaah ataupun hanya kita melaksanakan sholat, tuh langkah kaki kita dari mulai kita bangun sampai kita melaksanakan sholat itu bernilai sodakoh. Dari 360 sendi kita ada di situ sodakohnya. Ya, manfaat atau fadilah daripada pelaksanaan sholat jamaah di masjid itu banyak banget. Ya, dalam hadis Sunan Abu Daud, man sholal godata fi jama'atin, man sholal maktubata fi jama'atin, fahuwa ka'adai hajjin, wa man sholla tatawu ya, wa man sholla tatawuan fi jama'atin fa ajruhu ka ajri umratin. Siapa orang yang melaksanakan sholat wajib secara berjamaah, maka ganjarannya itu seperti orang yang melaksanakan haji. Itu paling kecil, itu paling kecil. Ganjaran nih yang tadi sholat maghrib berjamaah itu dalam hadis Sunan Abu Daud ya, Rasul katakan ganjarannya sama seperti ganjaran orang yang melaksanakan haji. Cuman jangan dikata habis gini, kalau begitu mas saya udah nggak kewajiban haji lagi.
saya udah ngelaksanain sholat jamaah, ganjarannya sama aja. Enggak Pak, tetap haji kita wajib bagi orang yang mampu. Nah kemudian selanjutnya kata Rasul, watumitul ada anit tariqi sodakotun. Watumitul ada, dan menyingkirkan gangguan anit tariqi dari jalan, itu sodakotun, bernilai sedekah. Ini gak jarang kita nganggap hal ini yang paling sepele. Timbang bersihin apa sih, buang kerikil gitu, kerikil-kerikil kecil dari jalan. Jangan kerikil dah, sampah, kulit pisang, ya pokoknya segala macam yang kita lihat mengganggu yang ada di jalan, kita buang, kita singkirin, biar orang lain selamat. Itu pun bernilai sedekah. Dan ini gak jarang orang kita masih nganggap sepele banget. Tapi dari yang kelihatan sepele, ganjarannya bukan main. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al imanu bid'un wasabun, au bid'un wasittun, syu'batun, fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah, wa adanaha imatatul ada anit tariq. Iman itu kata Rasul ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Nah cabang yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah adalah membuang atau menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada kerikil, ada paku, ya ada kulit pisang lah dari jalanan, itu kita buang, itu pun bernilai sodako. Kalau kita masih nganggap bahwasanya kegiatan tersebut adalah hal yang sepele sehingga kita acuh, maka pertanda bahwasanya iman kita itu masih lemah. Sebab apa? Jelas kok Rasul katakan iman yang paling rendah itu membuang atau menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Kalau kita masih menganggap itu hal yang sepele dan masih acuh terhadap yang itu, padahal itu iman yang paling dasar, yang paling rendah. Kalau kita masih nggak mau melakukan dan menganggap acuh, maka kita termasuk orang-orang yang keimanannya lemah dan tidak sempurna. Alangkah bagusnya lagi kalau digabung. Sambil kita ngambil kerikil dari jalan yang menghalangi jalan orang lain, sambil kita ucap la ilaha illallah, kita buang. Kan kadang begitu orang tua kita ngelihat apa gitu di jalan, sambil dia pungut, ya sambil godek, sambil ngucap la ilaha illallah. Siapa sih buang-buang ginian di sini? Oh, itu penggabungan antara keimanan paling tinggi dengan keimanan paling rendah. Nah, dari keseluruhan yang tadi telah disebutkan dalam hadis tersebut, apa semua-muanya itu harus kita lakukan di tiap-tiap hari kita. Mengingat bahwasanya perintah dalam hadis ini adalah bersodakoh untuk tiap-tiap kenikmatan yang kita dapat dari segala macam sendi kita yang ada 360 di tiap tubuh kita itu. Atau kalau kita kerjain salah satunya, mana sih yang paling utama untuk kita kerjain? Mungkin ada pertanyaan, terbesit pertanyaan dalam hati kita, dalam benak kita seperti itu. Coba lagi kita simak satu hadis kata Rasul, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sodakotun. Di waktu pagi setiap persendian seseorang harus ada sedekahnya. Ingat ya, tadi kata Rasul sendi kita itu tiap-tiap manusia ada 360. Ya. Nih di sini dinyatakan dengan jelas nih. Ala kulli sulami, di tiap-tiap persendian berarti 360 sendi. Itu wajib ada sedekahnya. Fakullu tasbihatin sodakotun, maka tiap-tiap tasbih bernilai sodakoh. Wa kullu tahmidatin sodakotun, tiap-tiap ucapan hamdalah bernilai sodakoh. Wa kullu tahlilatin sodakotun, tiap-tiap ucapan la ilaha illallah yang keluar dari mulut kita itu bernilai sodakoh.
Wa kullu takbiratin shadaqatun, tiap-tiap takbir yang keluar dari mulut kita juga bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, kita memerintahkan terhadap sesuatu kebaikan juga bernilai sedekah. Wa nahyun anil munkari shadaqatun, dan kita melarang sesuatu atau seseorang daripada berbuat kemunkaran itu juga termasuk sedekah. Wa yujzi'u zalika, ini yang perlu digarisbawahi, dan kesemuanya itu bisa dicukupi rakaatani yarka'uhuma minad duha, dengan 2 rakaat pelaksanaan sholat duha. Jadi orang yang melaksanakan sholat duha setiap hari, maka orang itu dinilai telah melaksanakan sedekah bagi 360 sendi yang ada di tubuhnya. Kalau kita nggak mampu satu-satu kita laksanain, maka cukup dengan kita melaksanakan sholat duha itu, kita dinilai sebagai orang yang telah melaksanakan hak Allah. Kewajiban kita untuk bersedekah di tiap nikmat dari 360 sendi yang ada di tubuh kita dengan melaksanakan sholat duha. Maka beruntung orang yang mendawamkan sholat duha, berarti dia telah menjalankan perintah bersedekah, menjalankan hak Allah, menjalankan kewajiban bagi dirinya untuk bersedekah daripada tiap-tiap sendi yang ada di tubuhnya. Baiklah para jamaah sekalian, inilah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik dari sisi bacaan ataupun penjelasan semata-mata datangnya dari saya. Dan manakala terdapat sesuatu yang benar, tentunya merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa